Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan untuk kelas 11 TKJ. Seperti yang sudah dijelaskan pada minggu kemarin, kita akan memulai materi hari ini tentang DNS server. Apa itu DNS server? Kita akan mempelajarinya nanti, namun sebelum itu, siapkan alat tulisnya. Jika ada yang dirasa penting, boleh kalian catat. Dan jika ada yang dirasa kurang dipahami, boleh kalian tanyakan kepada Ibu. Baiklah, sudah siap kan? Kalau sudah siap, kita mulai ke materinya ya. Tapi sebelum kita membahas tentang DNS server, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah ada di antara kalian yang belum pernah membuka situs google.com atau situs youtube.com? Pasti sudah kan? Karena mereka termasuk salah satu situs terpopuler yang paling sering dibuka oleh pengguna internet di dunia. Google dan YouTube adalah situs yang memanfaatkan web server sebagai tawaran utama dalam fiturnya, sehingga mereka memerlukan IP address publik agar dapat diakses oleh para pengguna di dunia dengan aplikasi web browser. Bisa dibayangkan, jika di internet terdapat jutaan web server yang running, tentu saja sangat merepotkan bagi user untuk menghafal satu persatu IP address setiap server tersebut. Nah, disinilah peran sebuah layanan DNS server yang mempermudah user mencari dan mengakses nama-nama situs di internet. Apa dan bagaimana konsep kerja DNS server tersebut dalam sebuah jaringan? Mari simak dan pahami materi berikut ini. Apa itu DNS? DNS atau Domain Name System adalah sebuah server yang berfungsi menangani translasi penamaan host-host ke dalam IP address. Begitu juga sebaliknya dalam menangani translasi dari IP address ke hostname atau domain. Dalam dunia internet, komputer berkomunikasi satu sama lain dengan mengenali IP address-nya, bukan domainnya. Akan tetapi, manusia susah mengingat angka-angka dibanding huruf. Jadi, singkatnya, DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, kalian harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Normalnya, untuk mengakses internet, kalian perlu mengetikkan IP address di sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebenarnya, sebab ini artinya kalian perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk kalian sebenarnya. Kini, kalian tinggal mengingat nama domainnya dan memasukkannya ke dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan, kalian ingin mengakses Google. Alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, kalian tinggal memasukkan alamat google.com. Dari penjelasan apa itu DNS, kalian pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS itu berfungsi. Namun supaya lebih jelas, Ibu sudah menjabarkan 3 fungsi DNS. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Itulah ketiga fungsi DNS yang bekerja secara otomatis ketika kalian sedang mengakses internet. Nah, sebelum masuk ke penjelasan cara kerja DNS, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa harus menggunakan DNS? Berikut ini adalah beberapa manfaat penggunaan DNS dalam aktivitas berinternet. Yang pertama, lebih mudah untuk berinternet. Dibanding mengingat deretan angka IP address, tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama website, bukan?
Hadirnya DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antara pengguna internet dengan komputer. Yang kedua, lebih konsisten dalam penggunaan. Kalian bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Dengan demikian, akses pengunjung ke salah satu website tetap bisa dilakukan meskipun telah terjadi penggantian IP address. Yang ketiga, lebih mudah dikonfigurasi. Saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan, kalian bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Cukup dengan melakukan update data pencocokan DNS dan IP address. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada cara kerja DNS. Yang keempat, lebih aman. Ketika menggunakan sistem DNS, semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegah upaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jadi, website akan menjadi lebih aman. Nah, setelah mengetahui kelebihannya, mari kita belajar lebih lanjut tentang bagian-bagian dari DNS. Prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Jika kalian sulit membayangkan teknisnya, anggap saja ini seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Ketika kalian mencari buku di perpustakaan, biasanya kalian akan diberi kode yang menjelaskan letak buku tersebut. Kode buku perpustakaan tersebut dinamai Dewey Decimal System atau DDS. Biasanya, ia terdiri atas kode topik buku, kode nama belakang penulis, dan kode tahun buku diterbitkan. Kira-kira prinsip yang sama diterapkan dalam DNS. Untuk memahaminya lebih dalam, kalian perlu mengetahui bagian-bagian URL yang tersusun dalam hierarki DNS. Sama seperti kode buku perpustakaan, tetapi setiap bagiannya menjelaskan bagian domain. Satu perbedaan kentara ialah kode perpustakaan mulai dari depan. Di sisi lain, kode yang berlaku pada DNS diurutkan dari belakang. Maka dari itu, kita akan urut bagian-bagian DNS ini dari belakang. Di sini saya sudah mempunyai contoh seperti ini. Di sini ada n.wikipedia.org. Nah, di sini ada yang disebut dengan root level domain, yang merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik atau dot di bagian paling belakang di sebuah URL. Yang kedua, di sini ada top level domain, yang berarti adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu Generic Top Level Domain atau GTLD dan Country Code Top Level Domain atau CCLTD. GTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com, lalu .edu untuk institusi pendidikan, dan .gov untuk lembaga pemerintahan. Di sisi lain, CCLTD merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs. Misalnya, akhiran ID untuk website Indonesia, .au untuk Australia, .uk untuk Inggris, dan sebagainya. Nah, di sini ada istilah second level domain. Ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Dalam kasus URL ini, n.wikipedia.org, yang dimaksud SLD adalah Wikipedia. Ya, yang dimaksud SLD adalah Wikipedia.
Nah, setelah second level ada third level domain atau subdomain yang merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Yang terakhir ada hostname atau bisa disebut juga dengan scan. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website untuk halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan. Dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Nah, di sini Ibu punya gambaran cara kerja DNS server seperti ini. Jadi ada 3 DNS query, ketiganya adalah recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Nah, yang pertama adalah DNS query. Apa itu DNS query? Sebenarnya DNS query adalah istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika kalian mengetikkan URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem cache. Dalam tahapan awal ini, terdapat 3 jenis DNS query, tadi Ibu sudah bilang. Ketiganya adalah recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Nah, untuk recursive query, itu ialah user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus berikan jawaban. Ada 2 kemungkinan jawaban yang diberikan. Pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server ataupun authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tak bisa ditemukan. Yang ketiga, ada iterative query. Biasanya, user memasukkan hostname. DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Yang keempat, ada non-recursive query, yang merupakan proses pencarian informasi yang paling cepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server sebenarnya, karena data yang dicari sudah tersimpan dalam cache. Nah, selanjutnya ada DNS recursor atau DNS recursive resolver. DNS recursor merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider atau yang disebut ISP. Terus ada root name server. Katakanlah informasi yang kalian cari tak bisa ditemukan nih di ISP. Maka kemudian sistem akan mencari informasi yang kalian butuhkan ke root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Akan tetapi, server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Di dunia ini terdapat 13 root server yang bekerja. Root server tersebut diurutkan secara alfabetis dari A sampai M. Root server semacam dikelola organisasi seperti Internet System Consortium, VeriSign, ICANN, the University of Maryland, and the US Army Research Lab. Yang ketujuh, ada TLD name server.
Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Terakhir, ada authoritative name server. Setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Jenis server yang satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang kalian minta di awal. Tentu saja, hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Namun tentu saja, beberapa informasi ini bisa disimpan dalam bentuk cache di device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan dengan cepat. Macam-macam DNS. Informasi yang diminta user dalam sistem DNS disebut dengan DNS record. Ada beberapa jenis informasi yang bisa diminta dalam sistem DNS. Berikut Ibu sudah mengurutkan 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Yang pertama ada A record atau address record yang menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IPv4 address. Yang kedua ada triple record yang menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Ada juga MX record yang merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Lalu ada CNAME record yang digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi yang satu ini, kalian tak perlu memperbaharui DNS record. Ada NS record yang merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain yang kalian di web di hosting berbeda dengan domain. Yang keenam, ada PTL record yang memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname atau reverse DNS lookup. Ada search record yang menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Yang kedelapan, ada SRV record yang menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wait, port, points, dan TTL. Yang kesembilan, ada TXT record. TXT record ini membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Terakhir, ada SOA record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Baiklah, di sini ada kuis yang harus kalian jawab. Kalian bisa menjawabnya melalui WhatsApp group, Google Classroom, atau bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Untuk materi PowerPoint-nya nanti akan Ibu share di WhatsApp group dan Google Classroom. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Jika ada materi yang masih kurang dipahami, kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Untuk materi minggu depan, kita akan belajar bagaimana cara konfigurasi DNS server melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk itu, siapkan aplikasinya di handphone kalian ya. Kalian bisa download aplikasinya secara gratis di Play Store. Nah, tapi sebelum pamit, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk selalu tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan ingat selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.